Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la qaula wala quwata illa billah amma ba'du. Salam persaudaraan. Terima kasih. Jadi langsung kepada agenda yang pada malam hari ini akan saya sampaikan terkait dengan adanya kita sebagai insan warga persaudaraan setia hati terate, khususnya di Ranting Maron, Cabang Ngawi, Pusat Madiun. Maka dengan ini saya akan menyampaikan dengan mengambil tema kita belajar membenahi diri dan mawas diri atas sifat dari kesombongan diri pribadi. Saudara sekalian yang saya banggakan, jiwa yang bersetia hati atau jiwa yang bersetia hati terate itu adalah merupakan wacana bagi kita sebagai insan warga persaudaraan setia hati terate yang perlu atau wajib untuk kita memahami dengan betul agar supaya di belakangnya nanti tidak terjadi kesalahpahaman terhadap kita sebagai insan warga persaudaraan setia hati terate sesama kadang kinasih sedulur tunggal kecer. Saudara sekalian yang saya banggakan, untuk membuka tabir tirai kehidupan yang masih terselip di relung hati kita sebagai insan persaudaraan setia hati terate, maka dengan kesombongan adalah merupakan sebuah penyakit atau hawa nafsu yang sering menghinggapi kita sebagai insan manusia hidup di alam nyata ini, serta benih-benih kejiwaan yang kerap muncul di benak kita tanpa kita harus untuk menyadarinya. Saudara sekalian yang saya banggakan, kemudian di tingkat yang pertama adalah kesombongan. Kesombongan itu disebabkan oleh faktor materi atau faktor individu kita. Dalam sebuah cerita atau contoh yang terjadi di sekitar lingkungan kita adalah ketika kita merasa lebih kaya, lebih rupawan, dan lebih terhormat dari segala hal, termasuk memiliki ilmunya dari orang-orang lain di sekitar kita, bahkan di luar kehidupan kita terhadap orang lain. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah pada tataran di tingkat kedua, bahwa sebenarnya kesombongan disebabkan oleh faktor kecerdasan, kepandaian, serta keilmuan, spiritual, serta hal-hal yang lain yang akan bisa untuk menghantui diri kita pribadi. Kemudian kita merasa lebih pintar, lebih pandai, lebih ahli, dan lebih berwawasan dalam keilmuan, baik ilmu spiritual maupun kaidah-kaidah lain yang terkait dengan diri kita, yang akhirnya membuat kita sombong, membuat kita ego, membuat kita menjadi orang yang super, yang akhirnya akan membelenggu pada dirinya sendiri. Saudara-saudara sekalian atau adik-adik siswa putih yang saya banggakan, dibandingkan oleh orang lain di sekitar kita, bahkan di bumi kita ini berpijak. Kemudian untuk selanjutnya di tingkat yang ketiga, bahwa sebuah kesombongan disebabkan oleh faktor kebaikan. Faktor kebaikan inilah
adalah sebuah faktor kebaikan diri kita, maka kita sering menganggap dirinya yang lebih bermoral, dirinya yang lebih berakhlak, dirinya yang lebih pemurah, dan dirinya merasa lebih tulus dibandingkan dengan orang lain di sekitar kita atau pada insan sesama manusia makhluk Tuhan yang hidup di dunia fana ini. Saudara sekalian yang saya banggakan atau adik-adik siswa putih yang saya cintai, kemudian yang menariknya lagi bagi kita adalah ketika kita semakin tinggi dalam tingkat kesombongannya, maka semakin sulit pula ketika kita akan mendeteksi pada diri sendiri atau pribadi kita. Karena bagaimanapun juga kita harus introspeksi diri bahwa kesombongan itu karena materi sangat mudah untuk terlihat, namun kesombongan karena pengetahuan, apalagi kesombongan karena kebaikan dan bermoral, maka akan sulit terdeteksinya. Karena seringkali hanya berbentuk sebuah benih-benih halus atau halusinasi di dalam batin jiwa, nalar, dan karakter kita. Mari cobalah kita dalam setiap hari kita untuk memfilter diri, memeriksa hati nurani kita, sukma abadi kita, ketika kita merasa telah bersikap sombong dalam segala hal terhadap orang lain. Ketahuilah, kesombongan itu hal yang tidak bisa dilihat oleh indera diri kita. Kesombongan itu tak terasa pada jiwa kita. Sombong itu sebuah perbuatan dari hati tak berdaya. Sombong itu adalah merupakan diri yang akan lupa sehingga diri merasa lebih segala-galanya, yang akhirnya muncullah sebuah jiwa yang hadigang, hadigung, dan hadiguno pada sesama insan manusia hidup di dunia fana ini. Saudara-saudara yang saya banggakan dan adik-adik siswa putih yang saya cintai, kita ini sebagai insan manusia lumrah yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa hanya merupakan seperti debu yang suatu saat akan hanyut serta hilang atau musnah dan lenyap. Ketahuilah bahwa kesombongan itu hanya akan membawa kita pada kejatuhan pada diri kita sendiri yang sangat mendalam, memilukan luka hati dan lebih jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan Sang Pencipta alam di dunia fana ini. Maka dengan menaklukkan kesombongan pada diri sendiri, maka itu lebih baik daripada ketika kita menaklukkan ribuan musuh-musuh dalam peperangan. Ingat saudara-saudara, kesombongan, takabur itu adalah termasuk sebuah penyakit hati kita, penyakit jiwa kita, dan penyakit rohani kita, serta penyakit nalar kita. Dan ujub adalah hal yang paling hebat, paling berilmu, dan lain sebagainya. Kemudian riak, hobi, pamer, itu juga sebagai penyakit hati atau jiwa, alias di dalam istilah yang lebih keren adalah gila dalam pujian, atau selalu mengharap pujian dari setiap orang yang dilakukan. Kemudian sifat iri, sifat dengki, sifat hubul, tamak, sifat hibah, dan suka, hasud, dan lain-lain. Itulah merupakan sebuah perbuatan yang akhirnya akan bisa membunuh pada dirinya sendiri atau diri kita. Beberapa penyakit yang ada dalam hati sangatlah membahayakan diri kita sendiri, karena penyakit hati itulah selainnya membawa
kehinaan diri juga menambah musuh serta memancing kemarahan atau kemurkaan dari Sang Kholik atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, yang saya banggakan demikianlah, dengan seperti dalam filosofi Jawa, ketika kita harus mawas diri, introspeksi diri pada diri sendiri atas kekurangan dan kelebihan kita agar bisa untuk merubah diri kita di dalam kita berpijak di insan persaudaraan setia hati terate yang kita banggakan bersama. Dalam pepatah Jawa, sak bejo bejane wong kang lali, isih bejo wong kang eling lan waspada lan uga tetep sabar lan narimo. Demikian kiranya untuk ucapan yang terakhir. Mari kita selanti selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan setia hati terate akan tetap kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Salam persaudaraan kang kebak katresnan anuhoni bebuten luhur sarta luhuring budi dan selalu memayu hayuning bawono dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Amin. Semoga pada kesempatan yang penuh berkah ini kita kadang kinasih persaudaraan setia hati terate selalu mendapat rahmat dan hidayah kepada kita semua, dan salam persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.